Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ansha'ana minal ardh wasta'marna fiha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta Syarhul Quran yang kami banggakan, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perangkat tubuh yang sempurna untuk melakukan berbagai usaha, mulai dari gerak, aktivitas hingga produktivitas. Semuanya bekerja sama di bawah perintah otak untuk mencapai tujuan bersama, yakni pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Hal inilah yang kemudian melahirkan keterampilan atau skill serta kemampuan bagi setiap individu dalam mencari rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah Islam, manusia-manusia terbaik yang pernah hadir di muka bumi, yakni para nabi dan rasul, adalah pribadi-pribadi yang mandiri dan giat bekerja. Mereka menafkahi diri dan keluarga dengan hasil jerih payah tangan sendiri. Nabi Muhammad SAW misalnya adalah seorang pengembala kambing di waktu kecil dan menjadi pedagang saat beranjak dewasa. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang pengrajin kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah penjahit pakaian sekaligus pandai besi. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pedagang kain. Sedangkan Abduna atau bapak kita, Nabi Adam alaihissalam, adalah seorang peternak dan petani yang handal. Seringkali profesi tersebut berkaitan erat dengan kondisi kultural masyarakat tempat para nabi diutus. Oleh karena itu, dalam kesempatan musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Agraria. Berbicara tentang ketahanan pangan dan kedaulatan agraria, terdapat dua prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, prinsip ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi di mana suatu masyarakat memiliki perencanaan yang matang dalam mewujudkan kedaulatan pangan secara mandiri, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Namun hadirin, hal yang tidak kalah penting adalah pemenuhan pangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum agama, budaya, serta kearifan lokal. Sebagai landasannya, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang berkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirul Qur'anil Azim jilid 13 halaman 499 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memperhatikan hari esok adalah melakukan introspeksi diri serta mempersiapkan bekal amal soleh sebelum hari perhitungan tiba. Dalam konteks kenegaraan, hal ini bermakna bahwa pemerintah bersama masyarakat harus memiliki perencanaan yang tepat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berdaulat. Salah satu langkah nyata adalah menciptakan teknologi pengolahan dan pengawetan pangan yang ramah bagi tubuh manusia sekaligus ramah lingkungan. Kita dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau memberikan fatwa agar masyarakat Mesir bercocok tanam gandum selama 7 tahun berturut-turut dan menyimpan sebagian besar hasilnya lengkap dengan tangkainya agar lebih tahan lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan hal ini dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 47. Qala sab'a sinina da'aba fama hasattum fadaruhu fi sumbulihi
biarkanlah ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Prinsip yang kedua, pemerataan dan distribusi pangan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menilai ayat tersebut sebagai dasar dari maqasidus syar'iyyah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Namun dalam realitas masyarakat kita, pengelolaan hasil tani seringkali menjadi kendala. Banyak petani yang terpaksa menjual seluruh hasil panennya kepada tengkulak karena desakan ekonomi tanpa melakukan penyimpanan. Akibatnya, beberapa bulan pasca panen, harga pangan melonjak dan petani justru mengalami kesulitan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, penyimpanan hasil pertanian berupa gabah merupakan komoditas yang seringkali menjadi masalah. Para petani lebih memilih menjualnya ke tengkulak tanpa melakukan penyimpanan, sehingga pada 1 atau 2 bulan berlalu dari musim panen, harga beras naik dan petani mulai kebingungan. Di sisi lain, perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau yang kita kenal dengan Perum Bulog tidak hadir secara langsung dalam membeli hasil panen para petani, tetapi Bulog menerima hasil pertanian dari para tengkulak, dan sebagai konsekuensinya adalah naiknya harga beras jauh di atas harga gabah dari para petani. Selain itu, distribusi komoditas pangan harus dilakukan secara merata agar tidak terjadi monopoli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7.
diperoleh tanpa peperangan, yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang bijaksana, para hadirin yang berbahagia, berdasarkan syarahan tadi dapat ditarik 2 poin penting di antaranya. Pertama, pentingnya perencanaan. Ketahanan pangan nasional yang mandiri hanya dapat terwujud melalui perencanaan strategis antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana teladan para nabi. Yang kedua, kedaulatan melalui teknologi. Penggunaan teknologi pengolahan pangan yang ramah lingkungan dan sistem pengawetan pangan yang awet adalah kunci menghadapi masa krisis. Keadilan dalam distribusi pangan merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sebagai contoh kearifan lokal, di beberapa daerah, tokoh adat berperan penting dalam melarang warganya menjual seluruh hasil panen dan mewajibkan penyimpanan di lumbung desa lengkap dengan tangkainya, mirip dengan strategi Nabi Yusuf alaihi salam. Dengan pola seperti ini, masyarakat diprediksi akan mampu menjaga ketahanan pangan mereka secara berkelanjutan. Demikianlah yang kami sampaikan. Terima kasih atas keikhlasan hadirin dalam mendengarkan uraian ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangan serta kehilafan. Buah durian